Selamat pagi anak-anak. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa dengan Miss Riasi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 6, semester 1. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama, membacakan gata nama Skara Gata dengan bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, ketuhanan yang Maha Esa, Tiratana, Bodhisattva dan Mahasatwa. Saat ini saya akan belajar. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, sehingga menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, taat beribadah, menghormati orang tua dan guru. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan membahas sebuah perumpamaan kisah rumah terbakar. Ada dua tema dalam pembahasan materi ini. Yang pertama, perumpamaan rumah terbakar. Dua, memaknai kisah rumah terbakar. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah: 1. Peserta didik diharapkan mampu memahami kisah rumah terbakar. 2. Peserta didik diharapkan mampu menceritakan kembali dengan bahasa yang sederhana tentang kisah rumah terbakar. 3. Peserta didik diharapkan mampu memahami makna yang tersirat dalam kisah rumah terbakar. 4. Peserta didik diharapkan dapat membiasakan diri untuk meneladani perilaku bijaksana, seperti mau mendengarkan nasihat orang tua dan melakukan kebaikan setiap hari. Tahukah kamu apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah susunan kata-kata yang indah, ringkas, rapi, dan memiliki makna yang tersirat. Buddha di dalam mengajarkan Dhamma, beliau menggunakan berbagai cara. Salah satunya dengan perumpamaan. Tujuan Buddha menyampaikan Dhamma menggunakan perumpamaan adalah supaya para siswa Buddha dapat dengan mudah mengerti dan memahami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Buddha. Nah, perumpamaan kisah rumah terbakar disampaikan oleh Buddha kepada seorang siswa. Siswa yang mendapatkan ajaran oleh Buddha tentang kisah rumah terbakar ini adalah Bhikkhu Sariputta. Kisah rumah terbakar ini dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam kitab Saddharma Pundarika Sutra atau yang dikenal dengan Sutra Teratai. Ayo mengamati. Ada sebuah kisah rumah terbakar. Di masa lalu, di suatu kerajaan yang berada dalam dusun di suatu kota,
Terdapat keluarga dengan kepala keluarga yang sangat tersohor. Kepala keluarga tersebut sudah tua dan renta, tetapi sangat kaya raya. Ia memiliki banyak ladang, rumah, pembantu, maupun pekerja. Rumahnya sangat luas dan besar, tetapi pintunya hanya satu. Rumah itu ditempati oleh banyak orang. Serambi dan ruangannya telah usang dan rusak. Dindingnya melengkung, tiang dasar serta penyangga atapnya rapuh dan sangat membahayakan. Tiba-tiba rumah itu terbakar secara bersamaan, api berkobar dari tiap sisi. Melihat api berkobar, kepala keluarga itu sangat terkejut karena semua anak-anaknya sedang asik bermain di dalam rumah dengan mainannya. Mereka bermain tanpa menghiraukan sekelilingnya, sehingga tidak tahu terhadap bahaya yang sedang mengancamnya. Seandainya orang tua itu hanya berpikir untuk dirinya, maka dia cukup mudah untuk menyelamatkan diri dari rumah yang terbakar. Selanjutnya, orang tua tadi merenung untuk dapat membawa anak-anaknya keluar dari rumah yang terbakar. Rumah itu hanya memiliki satu pintu, sempit dan kecil, yang tidak mungkin dapat dilewati secara bersamaan. Sang ayah kemudian keluar rumah dan beliau berteriak, "Anak-anak, cepat keluar!" Dengan suara yang lembut, orang tua itu pun membujuk dan menegur anak-anaknya, ya, dengan tetap berteriak, "Anak-anak, cepat keluar!" Namun tetap saja anak-anak asik bermain dan tidak menghiraukan ucapan ayahnya. Anak-anak tidak takut dan tidak berniat lari. Mereka tidak mengerti bahaya api, tidak mengerti apa artinya rumah terbakar. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan cedera. Mereka tetap berlari ke sana kemari, bermain-main, dan kadang-kadang memandang ke arah ayah mereka. Dalam suasana yang masih gelisah, memikirkan rumahnya yang terbakar, sang ayah kemudian teringat bahwa anak-anaknya ini sangat suka sekali bermain. Kemudian sang ayah berteriak, "Anak-anak, ayo cepat keluar rumah. Rumah kita akan terbakar. Rumah kita akan segera terbakar." Karena semakin lama kobaran api semakin membesar. Kemudian anak-anak yang masih asik bermain itu tidak menghiraukan ucapan sang ayah. Sang ayah tetap terus berusaha untuk membujuk anak-anaknya supaya mau keluar. Sang ayah menggunakan berbagai cara. Kemudian sang ayah menemukan sebuah ide bahwa anak-anaknya sangat suka sekali bermain. Kemudian sang ayah menyampaikan kepada anak-anaknya, "Anak-anak, apakah kalian mau mainan? Ada banyak mainan bagus dan mahal padaku. Jika mau, ayo segera keluar, atau kalian akan menyesali." Ada kereta domba, ada kereta rusa, dan ada kereta lembu. Jika kamu keluar, maka ayah akan segera memberikan semua yang kamu sukai. Mendengar teriakan ayahnya yang menggiurkan karena menyebutkan banyak mainan, kemudian anak-anak berlarian. Anak-anak berlarian keluar
setelah mendengarkan ayahnya berbicara bahwa di luar ada mainan yang menarik. Anak-anak kemudian bersemangat berlari keluar mereka sambil dorong dan ingin mendahului. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa berhasil keluar dari rumah. Setelah di luar, kemudian anak-anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mana mainannya? Mana ayah?" Ketika ayah sudah melihat anak-anaknya berada di luar rumah, dengan hati yang sangat bahagia, sang ayah kemudian memberikan 3 mainan yang sangat mahal dan indah. Karena sang ayah memiliki kekayaan yang berlimpah, jadi dia tidak takut akan kehabisan harta benda. Jadi sang ayah ini memberikan 3 mainan yang sangat mahal dan indah. Ada kereta domba, ada kereta rusa, dan ada kereta lembu. 3 mainan ini dihiasi dengan sangat indah. Mainan yang telah diberikan oleh sang ayah ini sangat membahagiakan hati anak-anaknya. Nah, sekarang ayo kita memaknai kisah rumah terbakar. Dalam kisah rumah terbakar ada makna-makna yang tersirat. Di antaranya, sebuah rumah yang dalam kondisi terbakar. Rumah yang dalam kondisi terbakar ini melambangkan alam semesta atau dunia yang dikenal dengan Triloka. Ini dunia ini dipenuhi dengan berbagai penderitaan. Penderitaan yang diakibatkan karena suatu makhluk mengalami kelahiran, umur tua, sakit, mati, kemudian memiliki rasa cemas, menderita, kedunguan, dan memiliki kegelapan dan kekotoran batin atau kilesa. Api yang berkobar dalam rumah yang sedang terbakar ini melambangkan kekotoran batin atau kilesa, kekotoran batin yang terdiri dari loba, dosa, dan moha. Kekotoran batin ini apabila berkembang di dalam diri manusia, maka hal ini akan dapat menyebabkan penderitaan. Loba itu artinya adalah keserakahan. Jika keserakahan berkembang di dalam diri kita tanpa kita belajar untuk mengikis, maka semakin lama keserakahan itu akan terus berkembang di dalam diri satu makhluk. Kemudian dosa. Dosa artinya kebencian. Apabila perasaan benci itu terus berkembang di dalam diri seseorang, maka dia akan sangat menderita sekali karena tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Yang ada di dalam dirinya adalah selalu tidak menyukai segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kemudian moha. Moha ini artinya adalah kebodohan atau kegelapan batin, di mana hati kita itu tidak memiliki pandangan yang baik atau kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini
semua kekotoran batin apabila berkembang sangat berbahaya sekali, bisa menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Anak-anak dalam kisah rumah yang terbakar ini diibaratkan sebagai semua makhluk atau orang-orang yang tidak memiliki kepedulian, masa bodoh, tidak peduli, ya, tidak menyadari bahwa usia tua, sakit, kematian itu akan dialami oleh semua makhluk. Tapi anak-anak dalam kisah ini tenggelam dalam permainan. Nah, itu diibaratkan manusia yang ada itu tenggelam dalam penderitaan. Segenap makhluk bergembira dan bersenang-senang, tidak menyadari, tidak mengerti, tidak ingat dan tidak takut, serta tidak bosan. Tidak ada pikiran untuk mencari pembebasan. Maksudnya di sini adalah tidak ada usaha kita untuk terbebas dari penderitaan. Jadi pelan-pelan seharusnya kita itu mengikis kekotoran batin, loba, dosa dan moha pelan-pelan harusnya dikikis, ya. Kemudian dalam kisah rumah yang terbakar itu ada satu pintu, ya, satu pintu, satu-satunya pintu yang menjadi pintu untuk keluar. Nah, ini melambangkan bahwa keselamatan bukanlah hal yang mudah dicapai oleh suatu makhluk. Jadi, keselamatan itu harus dilakukan melalui upaya atau berusaha. Seperti tadi, ketika anak-anak mendengarkan ayahnya saat berbicara, oh di luar ada mainan yang sangat indah, mahal dan bagus-bagus. Nah, ketika itu anak-anak kemudian mulai mendengarkan dan dia berusaha saling dorong-mendorong untuk bisa keluar dengan cepat, ya. Tapi ternyata pintu itu hanya satu. Jadi dia harus berusaha. Siapa yang lebih giat berusaha, maka dia akan bisa keluar lebih dahulu dari rumah yang terbakar. Nah, anak-anak satu persatu bisa keluar dari rumah, itu namanya ada usaha. Begitu juga keselamatan. Keselamatan ini maksudnya adalah untuk terbebas dari penderitaan, maka harus ada usaha. Mainan, ya, mainan kereta, ya, ini diibaratkan sebagai kendaraan, ya. Kendaraan itu ajaran Buddha, ya. Jadi kendaraan yang digunakan untuk menyelamatkan makhluk dari penderitaan itu adalah dengan menjalankan ajaran Buddha, mempraktekkan ajaran-ajaran Buddha dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa terbebas dari penderitaan yang ada di dalam kehidupan. Selanjutnya, kereta domba. Kereta domba ini diibaratkan sebagai kereta Sravaka. Sravaka Buddha artinya orang yang mencapai penerangan sempurna dengan berguru pada Sama Sambuddha. Jika makhluk hidup memiliki kebajikan dan melaksanakan dhamma dengan penuh keyakinan, maka akan cepat terbebas dari triloka yang diliputi dengan penderitaan. Jadi, jika dengan sungguh-sungguh mempelajari dhamma, maka akan bisa terbebas dari penderitaan. Mainan yang kedua, kereta rusa. Kereta rusa diibaratkan sebagai kereta prayekta Buddha atau paceka Buddha yang memiliki arti orang yang telah mencapai penerangan sempurna tanpa berguru kepada siapapun dan dengan usaha sendiri, tetapi tidak bisa mengajarkan ajaran kepada orang lain. Jika seseorang meyakini ajaran Buddha dan mau menerima di dalam kehidupannya serta
menjadikannya sebagai kepercayaan dan rajin dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan berkeinginan mencapai kebijaksanaan seorang diri serta mahir dalam memahami hukum paticca samuppada atau sebab-musabab yang saling berhubungan, maka dia pelan-pelan akan bisa mampu membebaskan diri dari penderitaan. Mainan yang ketiga ini adalah kereta lembu. Kereta lembu yang dikenal dengan kereta Mahayana ini adalah kereta besar. Yang dimaksudkan adalah Sama Sambuddha, yaitu orang yang mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri tanpa berguru. Beliau mampu berjuang hingga mencapai penerangan sempurna. Nah, kemudian beliau juga mampu mengajarkan dhamma kepada orang lain. Ya, dan murid yang berguru kepadanya juga akan mampu mencapai penerangan sempurna dan juga mampu mengajarkan dhamma kepada semua makhluk. Di sini usaha yang begitu gigih, ya, usaha yang pantang menyerah seperti yang dilakukan oleh Pertapa Gautama sampai akhirnya beliau capai penerangan sempurna menjadi Buddha dan bisa mengajarkan dharma kepada para siswa. Sampai saat ini dharma juga masih bisa kita pelajari dari anggota sangha. Nah, jadi dari pembahasan materi kita tentang kisah rumah yang terbakar ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu melakukan kebaikan, mau mendengarkan nasihat dari orang lain, mau mendengarkan nasihat dari orang tua, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, Sang Buddha di dalam Dhammapada 14 syair 183 ada sebuah ajaran yang sangat baik sekali yang dipraktikkan dalam kehidupan kita. Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah inti ajaran semua Buddha. Jadi, anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari, mari kita membiasakan diri untuk belajar selalu melakukan kebaikan, belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh dan rajin, serta selalu berbuat kebaikan setiap harinya. Demikianlah pertemuan pada hari ini telah selesai. Nah, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan doa penutup dengan bersikap anjali. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, ketuhanan yang Maha Esa, Tiratana, Bodhisattva dan Mahasatwa. Terima kasih kepada Ibu Guru dan semua orang yang telah membantuku dalam belajar. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang telah kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian untuk pertemuan kita. Miss akhiri dengan salam. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.